Kesal ditahan imbang Dortmund, Rafael Leao, kami akan pergi ke Paris untuk menang. Pemain sayap AC Milan, Rafael Leao, dengan tegas mengungkapkan rasa kecewa atas hasil imbang melawan Borussia Dortmund dan menegaskan ambisinya untuk meraih kemenangan saat menghadapi Paris Saint-Germain. Pertandingan melawan Borussia Dortmund berakhir tanpa gol, meskipun Milan memiliki peluang yang cukup untuk memecahkan kebuntuan, terutama melalui Oliver Giroud dan Samuel Chukwueze. Hasil imbang tersebut membuat Milan harus puas dengan 1 poin, sementara persaingan grup Liga Champions masih terbuka lebar. Leao berbicara dengan Prime Video setelah pertandingan dan menyampaikan perasaannya terkait hasil tersebut. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya dengan hasil imbang tersebut, terutama karena Milan telah mengendalikan pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Apakah Anda senang dengan hasil imbang? Sama sekali tidak. Bahkan melawan Newcastle, kami mengendalikan pertandingan, menciptakan peluang, namun tidak mencetak gol dan bermain imbang. Hari ini kami mengendalikan dan menciptakan banyak peluang. Dalam suasana di sini, atas apa yang kami lakukan, kami seharusnya bisa meraih 3 poin. Di Liga Champions, ketika Anda tidak mencetak gol, yang lain akan sampai ke sana. Kami melakukan pekerjaan dengan baik di lingkungan ini. Saya senang untuk tim, tapi kecewa dengan hasil akhirnya. Apa yang hilang? Ada kurangnya kekejaman. Kami membuat kesalahan di sana. Kami harus lebih agresif di depan gawang. Apa yang perlu Anda tunjukkan di Paris? Kami tahu ini adalah grup yang terdiri dari tim-tim yang sangat kuat, tapi kami akan pergi ke Paris untuk menang. Kami menghormati lawan kami. Mereka punya pemain-pemain hebat, tapi tujuan kami adalah lolos. Tutup Leao. Saat ini AC Milan berada di posisi ketiga dalam grup Liga Champions dengan 2 poin dari 2 pertandingan. Kemenangan 4-1 Newcastle United atas Paris Saint-Germain membuat mereka berada di puncak grup dengan 4 poin. Man of the match Borussia Dortmund versus AC Milan ialah Rafael Leao. Rafael Leao terpilih menjadi pemain terbaik pada laga Borussia Dortmund versus AC Milan. Meski begitu, Leao gagal membantu Milan memetik kemenangan atas Dortmund. Laga antara Dortmund melawan Milan di Signal Iduna Park ini berakhir imbang tanpa gol, Kamis 5 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Tidak ada gol yang tercipta pada matchday 2 grup F Liga Champions musim 2023-2024. Solidnya pertahanan kedua tim ditambah kreasi serangan yang minim jadi penyebab tidak ada gol yang lahir. Terlepas dari itu, Leao punya penampilan yang setidaknya lebih baik dari pemain lain. Leao jadi tumpuan Milan untuk menembus pertahanan rapat Dortmund. Bahkan peluang di menit ke-82 yang nyaris jadi gol itu berawal dari pergerakannya, tetapi gagal dimaksimalkan Samuel Chukwueze. Dia melakukan sejumlah pergerakan tanpa bola yang bagus dan membantu mengkreasi peluang. Di pertandingan yang ketat ini, melawan tim yang sangat terorganisasi, dia adalah pemain terbaik, tulis pernyataan resmi UEFA. Statistik Leao. Leao bermain selama 90 menit. Ada 3 kreasi peluang, 57% dribble sukses, 50% akurasi umpan silang, 12 kali menang duel, 5 kali kalah duel, dan dilanggar sebanyak 4 kali. Rapor pemain AC Milan usai imbangi Dortmund di Liga Champions. Adli dan Leao semakin top. AC Milan hanya mampu meraih hasil imbang kontra Borussia Dortmund pada matchday kedua grup Liga Champions Rabu 4 Oktober 2023. Di pertandingan yang selesai pada Kamis 5 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, kedua tim mengakhiri duel mereka dengan skor 0-0. Ya, tidak ada satupun gol berhasil tercipta di Signal Iduna Park, markas Borussia Dortmund. Hasil ini pun memperpanjang catatan miris AC Milan dan Borussia Dortmund yang sampai detik ini belum pernah meraih kemenangan.
AC Milan sekarang berada di peringkat ketiga klasemen grup F dengan 2 hasil imbang, sedangkan Borussia Dortmund di bawah sendiri dengan 2 kali kekalahan. Newcastle United memimpin klasemen sementara dengan 1 kali menang dan 1 kali imbang. Disusul Paris Saint-Germain di peringkat kedua dengan 1 kali menang dan 1 kali kalah. AC Milan sendiri turun dengan kekuatan mumpuni di pertandingan semalam, termasuk trio Oliver Giroud, Rafael Leao, dan Christian Pulisic. Namun sayang, anak-anak asuh Stefano Pioli gagal mencetak 1 gol pun. Tentu saja dalam sebuah pertandingan ada pemain yang tampil apik, namun ada pula yang terkadang berada di bawah ekspektasi. Demikian pula dengan pertandingan matchday kedua grup F Liga Champions musim 2023-2024 antara Borussia Dortmund versus AC Milan. Seperti apa rapor pemain AC Milan saat menghadapi Borussia Dortmund? Mike Maignan, penjaga gawang andalan AC Milan ini sejatinya melakukan tugas dengan cukup baik, menahan gempuran para pemain Borussia Dortmund. Buktinya, ia berhasil menjaga gawangnya tetap perawan hingga peluit panjang berbunyi dengan melakukan beberapa penyelamatan apik. Selain itu, ia juga aktif sebagai pemimpin dalam kotak penalti dan melakukan distribusi bola dengan tidak kalah baiknya. Davide Calabria sempat terlihat tidak percaya diri saat babak pertama dan melakukan sejumlah kesalahan yang sejatinya bisa dimanfaatkan Borussia Dortmund. Beruntung, Dewi Fortuna ternyata masih berpihak kepada AC Milan. Tim lawan ternyata tampil tidak kalah tumpul dari mereka. Davide Calabria bermain lebih baik saat babak kedua, sebelum digantikan Alessandro Florenzi pada menit ke-69. Malik Thiaw tampil cukup apik dalam laga semalam, usai memenangkan banyak duel kontra Niklas Füllkrug. Ia juga rajin dalam melakukan man marking. Ia memang sempat kehilangan Julian Brandt dalam satu kesempatan, namun berhasil melakukan recovery dengan cepat, sehingga lini pertahanan AC Milan tetap terjaga. Fikayo Tomori melakukan cukup banyak intercept krusial dan eksplorasi lapangan. Ia menunjukkan penampilan yang cukup kuat dan solid. Theo Hernandez melakukan sejumlah kesalahan yang membuat AC Milan kehilangan sejumlah peluang counter attack berharga. Selain itu, ia juga gagal memanfaatkan beberapa kesempatan. Yunus Musa awalnya memulai pertandingan dengan cukup baik, hanya saja makin ke belakang penampilannya terlihat makin menurun, kemungkinan besar akibat faktor kelelahan. Tijani Reinders melakukan perannya dengan cukup baik dan terlihat tidak kenal lelah selama pertandingan berlangsung dan dari awal hingga akhir. Sayangnya, ia gagal memanfaatkan kesempatan jelang akhir laga yang kemungkinan bisa memecah kebuntuan AC Milan di papan skor. Tommaso Pobega banyak melakukan operan yang tidak tepat sasaran dan tidak jarang terlihat konyol untuk disaksikan. Ia sempat tampil lebih baik di babak kedua. Hanya saja, hal tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa ia tampil cukup buruk di laga semalam. Christian Pulisic bermain di sisi sayap kanan. Christian Pulisic sempat terlihat ragu-ragu saat memiliki bola. Alhasil permainannya pun tidak maksimal, meski sempat mengantongi kesempatan mencetak gol. Kala itu mengoper bola ke Rafael Leao, agaknya sebuah keputusan yang lebih baik. Oliver Giroud, sederhana saja, mesin gol AC Milan yang satu ini belum berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang datang padanya dengan maksimal. Rafael Leao, pemain yang mungkin tampil paling bagus di pertandingan Borussia Dortmund versus AC Milan semalam. Ia melakukan tugasnya dengan baik, hanya saja hal itu tidak diimbangi penampilan rekan-rekannya yang seharusnya bisa mengonversi peluang dengan sama baiknya. Alessandro Florenzi tampil cukup baik sebagai pengganti Davide Calabria dan sempat membantu menciptakan beberapa peluang jelang akhir laga. Yacine Adli masuk sebagai pemain pengganti. Yacine Adli terlihat nyaman saat membawa bola dan menunjukkan penampilan yang lumayan. Ada beberapa momen saat perannya terlihat begitu penting dalam permainan AC Milan. Akan tetapi,
Eksistensinya terlihat sedikit memudar saat Borussia Dortmund melakukan pergantian pemain dan mendapat energi baru. Samuel Chukwueze, salah satu pemain yang tampil tidak terlalu baik selain Tommaso Pobega. Ia melewatkan peluang berharga dan selebihnya tidak mampu berbuat banyak. Noah Okafor tidak memiliki dampak atau menunjukkan eksistensi sebagai pemain yang berguna bagi AC Milan.